Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari riset operasi satu ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok kami. Oke, ini adalah tim-tim kami, yaitu yang pertama saya sendiri Minta Pratomo dengan NIM 231 0312 038 dengan rekan-rekan. Saya Bagus Muhammad Rizky Fadilan, NIM 231 0312047. Saya Muhammad Roni Firdaus dengan NIM 231 0312051. Saya Ramatanti Wijaya dengan NIM 231 0312061. Saya Familiar Hayata dengan RP 231 0312068. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pabrik pementasan Jatimulya ini tuh adalah usaha kecil yang berada di bidang pertukangan kayu di Cinere. Dengan produk yang kita teliti yaitu adalah kusen, itu dan meja dapur. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan usaha, jadi perlulah dilakukan optimalisasi dari ketiga layanan produk tersebut. Juga mempertimbangkan kendala seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga kapasitas alat. Terus juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana menentukan kombinasi dari ketiga produk tersebut yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Juga untuk membangun model matematika yang menggambarkan lah hubungan antara jumlah produk, ketersediaan bahan-bahan kayu, alat, dan juga tenaga kerja. Terus yang ketiga, istilahnya kita bisa membuat solusi optimal lah dari model tersebut dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber dayanya. Terus juga ada tujuannya yang pertama menentukan kombinasi produksi kusen, pintu, dan meja dapur yang paling optimal. Juga menyusun model matematika berupa program linear yang mempresentasikan proses produksi dengan mempertimbangkan kendala sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan alat. Dan juga yang ketiga, menyelesaikan model untuk memperoleh solusi optimal. Dengan metode yang kita gunakan yaitu metode analisis linear programming atau LP dengan software yaitu Lingo dengan variabel keputusan yang digunakan yaitu satuan dalam jam dan juga meter. Oh, selanjutnya di sini ada deskripsi sistem. Di sini ada tiga tahap yaitu input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri itu ada ketersediaan bulanan lembar kayu, total jam kerja, harga dan keuntungan dari kusen, pintu, dan kitchen table. Lalu untuk prosesnya kita melakukan optimalisasi dengan linear programming untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan outputnya itu sendiri memperoleh solusi optimal untuk penjualan dan keuntungan maksimal ataupun Z maksimum. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada model konseptualnya. Yang pertama itu ada variabel. Untuk variabel X1 ini jumlah unit kusen yang diproduksi per bulan. Untuk X2 itu jumlah unit pintu yang diproduksi per bulan. Dan untuk X3 jumlah unit kitchen table yang diproduksi per bulan. Selanjutnya ada hubungannya, di mana keuntungannya itu 18.500 X1 ditambah 130.000 X2 ditambah 200.000 X3. Eh, Constraint-nya di sini ada empat. Yang pertama itu ketersediaan lembaran kayu, lalu jam kerja mesin potong, jam kerja mesin amplas, dan juga jam kerja pekerja. Oke, kita masuk dalam komponen modelnya di mana kita untuk fungsi tujuan itu sendiri kita mencari maksimasi keuntungan bulanan dari pabrik kayu ini dengan variabel keputusan di mana X1 itu adalah jumlah unit kusen yang diproduksi per bulan. Kemudian untuk X2 itu jumlah unit pintu yang diproduksi per bulan dan jumlah X3 itu adalah jumlah unit kitchen table yang diproduksi per bulan. Dengan parameter kusen menggunakan bahan baku 4 lembar kayu dengan 8 jam kerja pekerja, 4 jam kerja mesin potong dan 2 jam kerja mesin amplas. Untuk pintu sendiri itu menggunakan 8 lembar kayu dengan pekerja melakukan mengerjakan pekerjaan itu sepanjang 14 jam, kemudian 7 jam mesin potong dan 5 jam mesin amplas. Untuk kitchen table itu sendiri menggunakan 9 lembar kayu dengan durasi 23 jam oleh pekerja, 11 jam oleh pot, mesin potong dan 9 jam kerja mesin ampas. Dengan laba setiap produknya itu di mana kusen itu di angka 18.500, pintu di angka 130.000,
dan kitchen table di angka 200.000. Next. Kemudian juga kita menentukan pembatasnya di mana ketersediaan bulanan lembar kayu eh, oleh pabrik kayu ini itu di angka 120 lembar, dan ketersediaan bulanan jam kerja pekerja itu di angka total 1.680, di mana ini didapat dari 7 pekerja dikali 8 jam per hari dikali 30 hari gitu. Begitupun juga untuk mesin potong dan mesin amplas, di mana angkanya sama, yaitu dengan total 1.680 jam. Kemudian untuk mode variabelnya itu sendiri atau mode variabelnya, yaitu di mana kita menentukan maksimal laba pabrik kayu itu di- adalah jumlah laba yang dihasilkan oleh produk yang diproduksi gitu, di mana produknya itu adalah uh, kusen, pintu, dan kitchen table, di mana untuk masing-masingnya itu adalah jumlah laba dari kusen, pintu, dan kitchen table. Nah, jumlah laba kusen itu didapat dari laba per unit kusen dikali jumlah yang diproduksi, begitupun juga jumlah laba pintu dan kitchen table. Next. Nah, ini adalah asumsi modalnya. Ini mungkin bentuknya lebih ke arah tabel aja. Boleh di next lagi. Nah, ini kemudian adalah solusi Linggo yang udah kami kerjakan, di mana untuk model bahasa Linggonya ini ada di sebelah kiri dan solusi optimalnya ada di sebelah kanan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada interpretasi dan rekomendasi. Pertama di sini untuk interpretasinya, solusi optimal untuk memaksimalkan fungsi tujuan yang ditemukan itu yang pertama ada X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, dan X3 ada di angka 13,33 unit. Nah, dengan variabel tersebut tuh nilai maksimum Z yang dapat dicapai itu adalah Di 2.666.666,67. Untuk rekomendasinya, di sini yang pertama ada fokus produksi. Jadi, pabrik kayu itu sebaiknya memproduksi hanya produk ketiga sebanyak 13,33 unit. Dan yang kedua di sini ada manajemen sumber daya. Sumber daya yang membatasi produksi adalah batasan pertama, yaitu si bahan baku kayu. Jadi di sini disarankan untuk menambahkan kapasitas sumber daya bahan baku kayu kalau ingin meningkatkan profit dari perusahaan dari pabrik kayu. Yang terakhir di sini ada evaluasi produk. Untuk produk X1 kusen dan X2 pintu itu kurang menguntungkan dibandingkan produk X3 kitchen table. Sehingga untuk saat ini tuh kedua produk tersebut tidak diprioritaskan. Jadi di sini kami menyarankan untuk mengevaluasi produk X1 dan X2. Next. Oke, selanjutnya di sini ada analisis sensitivitas. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi perubahan pada parameter tertentu yang bisa mempengaruhi hasil optimal. Ini akan dijelaskan oleh eh, rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengevaluasi perubahan pada parameter tertentu yang bisa mempengaruhi hasil optimal dari X1, X2, dan X3 serta keuntungan maksimum. Untuk perubahan parameter bahan baku kayu, jika kapasitas kayu naik dari 120 menjadi 180. Terus untuk produksi optimal X3 itu ada di angka 20 unit dan hal itu akan meningkatkan keuntungan. Terus untuk perubahan jam kerja, jika kapasitas jam kerja diturunkan dari 1.680 jam menjadi 1.580 jam, serta tidak terjadi perubahan pada jumlah produksi optimal. Terus hal yang sama juga berlaku pada perubahan jam untuk jam kerja mesin potong sama jam kerja mesin amplas. Terus buat interpretasinya, bahan baku kayu merupakan satu-satunya faktor pembatas atau bottleneck dalam model ini karena seluruh sumber dayanya yang berjumlah 120 unit itu telah terpakai sepenuhnya. Terus di sisi lain jam kerja pekerja, jam kerja mesin potong sama jam kerja mesin amplas itu masih memiliki sisa sumber daya yang sangat banyak dan tidak mengikat solusi optimal. Terus untuk sarannya sendiri, perusahaan tuh bisa meningkatkan kapasitas sumber daya kayu untuk meningkatkan keuntungan.
Bisa di next. Ya, ini ada dokumentasi dari hasil ini kita lah. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.